Oh iya nak, Oh, ayah. ada satu hal yang ayah lupa tadi untuk bicarakan. Apa itu ayah? Pada waktu malaikat itu berbicara dengan ayah, malaikat itu berkata bahwa kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus bahkan sejak kamu berada di dalam rahim ibumu. Dan ada satu tugas yang dipercayakan buat kamu. Tugas? Ya, Apa itu ayah? tugasmu besar. Tugasmu harus mempersiapkan jalan bagi dia yang akan datang. Dia. Mhm. Siapa lagi itu dia ayah? Dia adalah Raja Damai, anakku. Raja namanya. Ya, dia yang akan memulihkan keadaan kita, bukan hanya kita, tetapi orang yang kamu lihat, bukan hanya orang yang kamu lihat, tetapi juga seluruh ciptaan. Dia adalah Mesias. Dia akan membawa cinta kasih, dia akan membawa kedamaian, dan dia yang akan memerintah atas dunia ini. Benar ayah? Jadi dia sang raja damai itu akan memulihkan orang-orang yang saya lihat seperti tadi ayah. Anak-anak yang menderita, anak-anak berkebutuhan khusus dan perempuan-perempuan yang terdiskriminasi ayah. Aku percaya itu, nak. Wow. Hal yang besar masih terjadi karena ayah sudah mengalaminya lewat kelahiranmu dan kehadiranmu di sini, di antara keluarga ini. Jadi kita yakin dia pasti akan datang, dan kita sekarang ini tinggal dalam kuasa untuk mewujudkan kerajaan Allah. Mungkin kerajaan Allah itu belum nampak sepenuhnya, tapi kehadiranmu, kehadiranku perlu mewujudkan tanda-tanda kehadirannya. Cinta kasih, sukacita, damai, keadilan. Itu tugas kita, nak. Sambil kita menyongsong hadirnya dia sang Raja Damai itu. Baik ayah. Oke? Oke ayah. Ayah sudah selesai minum kopi. Ayah masuk dulu ya. Ayah. Oke. Terima kasih ayah. Selamat merenung. Terima kasih ayah. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nantikanlah Dia dengan pengharapan. Pengharapan itu mendorong kita untuk berdoa dan bekerja. Mengusahakan hadirnya tanda-tanda kerajaan Allah di dunia. Aku tahu sekarang. Ya. Seperti yang kalian katakan tadi, damai sejahtera besertamu. Aku tadi merenung dan mencatatkan beberapa hal
yang saya rasa ini sangat penting untuk kita semua. Sekarang aku sadar, Dia Sang Raja Damai. Sang Raja Damai itu akan datang segera. Dan kita yakin Dia sungguh akan datang. Dan sekarang, aku, kamu, kita semua di tempat ini punya tugas. Kau dan aku akan meratakan jalan baginya. Ya, kau dan aku, kita semua di tempat ini akan melanjutkan pesiaraan hidup kita dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan. Kedatangan Sang Kristus. Tapi aku sadar sekarang, kita nggak cuma bisa berharap. Kita juga harus bisa menjadi pewujud harapan bagi dunia yang sekarang ini sedang menantikan uluran tangan kita. Kita bisa menjadi pewujud harapan bagi orang-orang yang putus asa. Kita bisa menjadi pewujud harapan bagi semua makhluk yang mungkin sekarang sedang menantikan pemulihan itu, menantikan pertolongan dari orang-orang seperti kita. Nah, begini saja. Aku punya ide, daripada kita semua di sini berkumpul saja, lebih baik kita membuat komitmen kita bersama-sama dan kemudian meletakkannya ke depan sebagai wujud harapan bahwa kita adalah orang-orang yang ingin menantikan kedatangan Sang Damai itu, sekaligus kitalah orang-orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Sang Raja Damai.
berdoa. Ya Allah, sumber pengharapan bagi segala makhluk. Bersama dengan dunia yang menderita, kami datang kepada Engkau, membawa permohonan dan harapan-harapan kami bagi dunia ini. Ya Allah, sumber pengharapan kami. Dengarlah harapan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang menjadi korban banjir di India, tanah longsor di Pematang Siantar, dan saudara-saudara kami lainnya di berbagai belahan dunia yang juga sedang menghadapi bencana alam. Ya Allah, kuatkanlah mereka, topanglah mereka dengan cinta kasih dan penghiburan yang berasal dari Engkau. Ya Allah, sumber pengharapan kami, Dengarlah harapan kami. Kami berdoa bagi perdamaian dunia. Bangunlah setiap hati yang terluka. Pulihkanlah setiap jiwa yang merasa kehilangan. Kuatkanlah mereka yang diliputi ketakutan. Dan lembutkanlah hati mereka yang bernafsu menguasai orang lain. Ya Allah, sumber pengharapan kami. Dengarkan harapan kami. Kami berdoa bagi para korban kekerasan. Kuatkan dan hiburlah mereka dalam setiap kegelisahan mereka. Tumbuhkanlah juga cinta kasih di hati setiap mereka yang merenggut hak setiap ciptaan. Ya Allah, sumber pengharapan kami. Dengarkan harapan kami. kami berdoa bagi mereka yang berjuang bertahan dalam kesakitan tubuh, bagi mereka yang berputus asa karena sakit yang menggerogoti tubuh mereka. Kiranya Roh Kudus merangkul dan menguatkan mereka. Ya Allah, sumber pengharapan kami, Dengarkan harapan kami. Kami berdoa bagi alam yang semakin rusak, sumber air bersih yang semakin sulit didapati, udara yang tercemar dan sumber-sumber daya alam yang terus dieksploitasi. Pulihkanlah bumi ini, ya Allah. Ya Allah, sumber pengharapan kami. Dengarlah harapan kami. Kami berdoa bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan segera memasuki masa ujian akhir, serta mahasiswa-mahasiswi yang sedang mempersiapkan proposal, skripsi, dan tesis mereka. Tolonglah mereka dalam mengerjakan tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Ya Allah, sumber pengharapan kami. Dengarlah harapan kami. Ya Allah, seraya kami berharap, ingatkan dan ajarkanlah kami untuk juga menjadi pewujud harapan, menolong dan menghibur mereka yang kesusahan, menyuarakan keadilan, menjadi agen-agen pendamaian, menjaga alam yang telah dikaruniakan kepada kami, dan berjuang dalam mengerjakan tanggung jawab kami. Di dalam nama Yesus Kristus,
yang kami nantikan kedatangannya pada saat ini, kami berdoa. Amin. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa? Dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Hanya Tuhan, harapan kami yang membuat semuanya. Mari bersyukur kepadanya. You are salt for the earth of people, salt for the kingdom of God. Share the flavor of life for people. Light in the kingdom of God. Breathe for the kingdom of mercy. Breathe for the kingdom of peace. Breathe for the kingdom of justice. Breathe for the city of God. You are the light of the people of people. Shine so holy and bright, O people. Breathe for the kingdom of mercy. Breathe for the kingdom of peace. Breathe for the kingdom of justice. Breathe for the city of God. You are the seed of the word of the people. Breathe for the kingdom of God. Seeds of mercy and seeds of justice. In the kingdom of God. Breathe for the kingdom of mercy. Breathe for the kingdom of peace. Breathe for the kingdom of justice. Breathe for the city of God. We are blessed and weary people. Love our journey and love our homeland. Breathe for the kingdom of mercy. Breathe for the kingdom of peace. Breathe for the kingdom of justice. Breathe for the city of God. You are the salt for the earth of people. Salt for the kingdom of God. Share the flavor of life of people. Light in the kingdom of God. Breathe for the kingdom of mercy. Breathe for the kingdom of peace. Breathe for the kingdom of justice. Breathe for the city of God. Mari berdoa. Tuhan, dengan kerelahan hati kami memberikan persembahan kepadamu. Tolonglah kami yang bersyukur ini untuk berlaku adil dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, sudah lama STT tidak merayakan Natal karena urusan Natal itu di gereja aja nanti. Dan mudah-mudahan juga saudara tidak sering-sering ikut perayaan Natal 2015. Sebab sebaiknya Natal dirayakan satu kali saja pada harinya.
Nah, di STD kita selalu menyebut perayaan Advent karena memang inilah masa raya Advent. Seperti yang dikatakan di dalam seluruh proses liturgi kita, Advent adalah tentang pengharapan. Pengharapan bukan keinginan. Dalam hidup, kita dikuasai begitu banyak keinginan. Ada begitu banyak realitas dalam hidup. Kalau ditanggapi dengan keinginan-keinginan akan membuat hidup semakin perih. Ingin sekolah lagi, ingin taman bunga yang bagus, dan seterusnya. Pengharapan bukan keinginan. Pengharapan adalah titik temu antara manusia dengan Allah, dan Advent adalah berita pengharapan, berita titik temu antara Allah dan manusia. Kalau keinginan itu cuma maunya kita, belum tentu mau Tuhan. Jadi terima kasih untuk siapapun yang menyusun liturgi ini, atau berapa banyak pun yang menyusun liturgi ini, karena sudah bicara soal pengharapan dan bukan keinginan. Keinginan itu adalah seperti foto selfie, seperti yang tadi diperagakan oleh teman-teman kita. Keinginan itu membuat hidup yang sudah berat menjadi makin berat. Tapi pengharapan, beratnya nggak hilang, tapi tidak menjadi lebih berat. Karena ada sesuatu yang dinantikan, sesuatu yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, menjelang akhir tahun ini, kita hari ini mengakhiri kuliah terakhir di semester ganjil. Lalu ada minggu tenang yang sebetulnya minggu yang menegangkan, tidak terlalu tenang, karena saudara-saudara harus bekerja keras. Sebab minggu berikutnya lagi kita akan memasuki ujian akhir semester. Nah, sesudah itu dosen yang nggak tenang, karena dosen harus memeriksa sekian banyak ujian. Jadi gantianlah kita tidak tenang. Tapi berita sukacitanya adalah di tengah-tengah ketegangan dan sebagainya itu kita punya harapan karena hari Natal sudah dekat. Jadi mudah-mudahan ada sedikit penghiburan pada hari raya Natal nanti. Nah, saudara, belum waktunya mengucapkan selamat Natal, jadi saya hanya mengucapkan selamat Natal. Yesus, Kau
mewarnai jalan hidupmu dengan keoptimisan. Kiranya Roh Kudus Sang Penuntun melepaskan kegelisahan-kegelisahan dari perjalanan hidupmu. Dan kiranya Allah dalam persekutuan cintanya memelukmu dengan cinta dari dulu, kini, dan sepanjang masa.